horizontal. Jadi jangan dihafal, nggak perlu dihafal. Jadi artinya harus ada fungsi antara Mullerian duct kanan dan kiri. Makanya kalau kalian ketemu kasus MRK, ya, kalau ada kasus dengan Mullerian dysgenesis, coba lihat kemarin saya ketemu lagi pasien yang kalian kirim untuk di sini kemarin. Ya, jangan heran dengan struktur ini, kecuali kalau dia absent. Kalau dia absent, benar-benar agenesis. Kalau agenesis jelas ini nggak akan. Tapi kalau dia dysgenesis, artinya dia berkembang tapi dia tidak komplit karena dia tidak bisa melakukan fusi, maka kita akan melihat the remnant of both Mullerian duct. Maka kita akan lihat orang di kanan dan kiri. Nah, ini artinya harus terbentuk fusi horizontal. Dan setelah kemudian terjadi fusi horizontal, maka kemudian terjadi fusi Vertikal. vertikal dengan Figur fusi nosorogenea. Jadi ini sesuatu yang harus terjadi. Nah, sehingga kalau sudah terjadi fusi, maka selanjutnya apa lagi yang harus terjadi? Resorption atau kita sebut canalization. Karena if there's no canalization, maka there will be a septum, ya, that will obstruct. Ya. Jadi makanya kelainan-kelainan pada ini sering disingkat sebagai Cafe. gangguan kanalisasi, absence, gangguan fusi, dan embryonic rise. Ya, sebenarnya ini juga nggak perlu dihafal, karena kalau tahu prosesnya pasti proses-proses yang terjadi pada gangguan bentuk dari Mullerian duct yang kita lihat ada 7 classification berdasarkan DSRM. Maka ini berdasarkan gangguan kanalisasi, absent, fusion, dan embryonic. Nah, jadi wajar kalau misalnya kita ingin bertanya pada kasus amenorrhea, maka pertanyaan pertama, we would like to exclude this part. Dan karena problemnya adalah agenesis atau obstruction, maka kalau kita bicara obstruction, maka kemungkinan akan ada cyclical pain. Jadi jangan, nggak ada konsepnya dalam pertanyaan. Ini bukan pertanyaan common sense. Ini pertanyaan yang harusnya terstruktur. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah mencoba mengeksklusi ini, maka pertanyaan kedua harusnya jatuh ke kompartemen kedua. Kalau kompartemen kedua, ini kita bicara nah, jadi apa ininya? Pertanyaan kuncinya, key questionnya, Tumbuhan sekunder. ya, maksudnya untuk apa? Maksudnya untuk apa? Payudara. Produksi Estrogen. Ovari berperan untuk melepaskan hormon steroid. Jadi tentu kalau dia perannya melepaskan steroid hormon, maka kita melihat buktinya pada target. Maka make sense kita melihat bahwa apakah ada target organ yang muncul, karena kita ingin melihat status dari estrogen. Akan tetapi sekarang kita harus mampu juga mendeterminasi apa artinya. Ya. Let's say target organ kalau ditanya kan bisa negatif, bisa positif. Sekarang kalau dia negatif apa artinya? Tidak ada produksi estrogen. Produksi estrogen ini adalah Hanya itu saja, produksi estrogennya artinya tidak ada.
apapun hambatan, pokoknya estrogennya nggak ada, gitu. Cuma itu aja. Kalian ini mindsetnya karena mentang-mentang objek, maka kalian berpikir bahwa pasien kalian itu perempuan semua. Jadi harusnya kalian mulai berpikir bahwa kalau organ seks sekunder itu tidak berkembang, maka bisa terjadi kalau kalian berhadapan dengan pasien yang female, itu estrogennya nggak ada. Tapi kalau ini ternyata male, kira-kira payudaranya nggak ada, normal. Ya kan? Kamu berhadapan dengan male. Jadi jangan berpikiran bahwa karena kalian objek, semua pasien di depan kalian tuh perempuan semua. Ya, ini kita bicara kasus primary amenorrhea. Normal nggak kalau laki-laki nggak haid? Normal. Ya normal. Normal. Ya. Nah, sekarang kalau payudaranya tumbuh, ya, apa kira-kira? Mindsetnya sama. Masih pakai laki-laki. Kalau Ada dia itu. perempuan, Ada. ya artinya estrogennya normal. Normal. Ya, estrogennya normal. Tapi kalau dia laki-laki, ada payudaranya tumbuh, Berarti Enggak, androgen. testosteron tidak bekerja. Ya. Jadi cara menganalisisnya seperti itu. Ya. Dan ini sekali lagi bukan hafalan ya. Ini sekali lagi adalah merupakan rangkaian dari fisiologi seks development, ya, bukan hafal. Ya, sehingga kita nanti tidak pernah akan tersesat kalau menangani kasus-kasus seperti ini. Nah, jadi pada kasus ini kalau kita lihat no cyclical pain, bisa dua kemungkinan. Bisa dia non cyclical pain karena apa? Bisa karena agenesis, ya. Agenesis, atau ya, kita sudah melepaskan sudah menghilangkan kemungkinan obstruction. Ya. Tapi sekali lagi kita juga kembali kepada konsep kalau ini perempuan dan kalau ini laki-laki. Ya, sekali lagi. Kalau ini perempuan, dia tidak ada cyclical pain, maka kemungkinan besar bisa agenesis, bisa juga ada organnya, tapi tidak ada hormon. Makanya ini selalu kita kembalikan ke sini. Nah, itu hanya ingin saya menyampaikan pola berpikir. Akan tetapi kalau laki-laki, misalnya nggak ada cyclical pain, ya normal. Makanya kata kunci dari penanganan amenorrhea prima, kita nggak bisa mengetahui dari awal siapa yang kita hadapi, laki-laki atau perempuan. Ya. Kalau mindset kita seperti apa yang dilakukan dokter ini, ya, kita pasti terjebak. Karena dia terkesan menganggap pasien ini perempuan. Karena saya nggak lihat pola yang katakanlah bisa melihat alasan kenapa dia memberikan sikloprodinol. Ya. Nah, oke. Sekarang kemudian rambut kemaluan tubuh itu maksudnya mau lihat apa pada pasien? Karena rambut kemaluan cuma itu aja. Cara berpikirnya tidak seperti itu. Saya bilang bahwa dari awal kalau menangani amenorrhea, jangan punya persepsi ini perempuan. Ada kemungkinan dia laki-laki. Apa bedanya perempuan dan laki-laki? Dua-duanya punya sama-sama hormon androgen, sama-sama punya hormon estrogen. Estrogen. Cuma perbedaannya
Kalau pada laki-laki, hormon androgennya sangat dominan, baik in terms of total hormone maupun free androgen index. Yang perempuan cuma 1%, laki-laki bisa 3%. Tapi dengan total hormon androgen yang sangat tinggi. Jadi artinya kita melihat, makanya kalau kalian melihat mekanisme summa praja, kriteria yang kalian nggak pernah lakukan, cuma ini karena saya lihat nggak pernah dilakukan. Padahal itu ya enggak. Saya harus lihat dari awal, bukan karena kalian ini saya senang. Saya melihat dari struktur pertanyaannya aja. Ngerti nggak? Karena pada saat kalian ngomong payudara tidak berkembang, artinya apa? Tidak ada produksi estrogen. Itu kan sekali lagi tidak ada produksi estrogen. Padahal barusan kita ngomong belum sampai 5 menit. Laki-laki juga bisa Ada tak punya juga androgen. Nah jadi kalau misalnya payudara ini tidak berkembang, maka sekali lagi kalau pada perempuan maka dia betul estrogen itu tidak ada. Tapi kalau ternyata dia laki-laki, ya, wajar kalau payudara tidak berkembang. Makanya kita bisa lihat perimbangan breast development itu tergantung keberadaan estrogen dan androgen. Jadi dalam hal ini kita ingin melihat, ya, pada seorang perempuan yang normal payudaranya tumbuh, ya, ingat, pada seorang perempuan yang normal dia harus menunjukkan adanya fungsi estrogen, tapi di saat yang sama dia juga memperlihatkan fungsi androgen. Akan tetapi in the same time mereka bisa memperlihatkan bahwa estrogen is more dominant than androgen. Itu perempuan yang normal. Kenapa kita bisa menyimpulkan itu? Karena perempuan yang normal payudaranya bisa tumbuh, tapi rambut kemaluannya juga tetap tumbuh. Artinya apa? Estrogen dan androgen ini berada pada tubuh yang sama, tapi dengan dominasi. Estrogen tetap lebih dominan daripada androgen. Makanya dalam hal ini, ya, kalau kita bicara ini perempuan, ya, kalau ini bicara perempuan, maka kalau payudaranya tidak tumbuh, maka kita harus melihat rambut kemaluan. Apakah rambut kemaluannya tumbuh atau tidak? Kalau rambut kemaluannya tumbuh sangat masif, sementara payudaranya tidak tumbuh, maka ada dua kemungkinan. Apakah ini perempuan yang terekspos dengan Androgen. hormon laki-laki yang kebanyakan, sehingga di satu sisi target organ estrogennya tidak tumbuh tapi rambut kemaluannya tumbuh, atau kita berhadapan sama Produksi. laki-laki. Itu loh maksudnya. Jadi kenapa di tanda Sumatera itu start dari payudara, lalu ke pubic hair, lalu kemudian ke apa lagi? Terus Genital, genital. lalu kemudian yang terakhir adalah uterus. Karena kita melihat bahwa tiga aspek ini bisa kita nilai secara makroskopi, sementara yang ini harus pakai USG. batu. Nah tujuannya tadi adalah untuk melihat padanannya, ya, bagaimana payudara tidak ada, apakah pubic hair ada? Karena kita bicara fisiologi, Nah ini rambut kemaluannya MAP berapa? Kemaluan B2. B2.
komentar M1B. Estrogennya Sekarang harusnya kalian punya, kalau saya tanya seperti ini, harusnya Androgen kalian Androgen lihat lebih- dulu, jangan cepat-cepat menjawab. Ya, harusnya kalian punya referensi. Referensinya apa? Bagaimana M stage dan P stage pada orang yang komplit pubertas. Tahu nggak? Kalau nggak tahu gimana menjawab? Kalian harus tahu dulu. Kalau pubertasnya komplit, dia akan mencapai M berapa untuk seorang perempuan normal. Kalau pubertasnya komplit, dia akan tumbuh rambut pubisnya sampai P berapa untuk perempuan normal. Baru kalian bisa jawab apa ini normal apa tidak. Ada nggak yang tahu? Kalau kalian menganggap ini perempuan, maka kalau pubertasnya komplit, maka harusnya M-nya M berapa? Paling tidak M3 ya, paling tidak M3. Jadi artinya apa? Dia under. Ya. Berapa rambut pubisnya? P3. Tiga. Kalau P2 itu dia cuma scars. Ya, artinya apa? Dia juga under. Artinya dia tidak komplit pubertalnya. Ya. Kalau kita lihat dari sini. Nah, jadi artinya dalam hal ini kita bisa lihat bahwa ini proses pubertasnya nggak komplit kalau kita melihat dia sebagai perempuan. Ya, jadi artinya apa? Kalau ini dia kita anggap sebagai perempuan, ya wajar dia nggak menstruasi. Pubertasnya aja nggak komplit. Padahal untuk mencapai menarki maka semuanya harus komplit. Ya. Dan untuk kalian ketahui juga bahwa M stage dari breast itu sedikit banyak merefleksikan perkembangan juga dari uterus. Jadi bayangkan kalau payudaranya M1, kalau untuk seorang perempuan pasti uterusnya sangat infantil. Wajar ya. Jadi sekali lagi dengan menggunakan ini saja kita sudah melihat bahwa kalau saya anggap pasien ini perempuan, wajar kalau dia tidak menstruasi karena pubertalnya tidak sesuai. Ya. Nah, akan tetapi kalau dia laki-laki, apa kira-kira? Kalau ini perempuan, maka kemungkinan problemnya ada di puberti. Ya. Ini kan kita belum ngomong. Tapi kalau di laki-laki, apa nih kira-kira? M1 P2. androgennya Kita belum lihat ke bawah ya, saya baru payudara pubis ya. Kita belum lihat lagi ke bawah. androgennya kurang. Kira-kira Androgennya kurang. ya paling enggak undermasculine. Undermasculine. Iya. Undermasculine artinya payudaranya tetap bisa tertekan oleh androgen. Tapi androgennya tidak optimal untuk menumbuhkan rambut pendek. Ya, artinya dia undermasculine. Untuk memastikan kembali apakah ini seorang laki-laki atau perempuan, ya. Karena kan kalau kita lihat undermasculine ini ya bisa menimbulkan sebuah masalah. Kenapa? Karena kalau ada male yang undermasculine, maka kita bisa melihat potensi dia untuk alat genitalnya akan Kecil. tidak akan Tidak ada complete komplit development. level. Oh. Karena kan masih ingat
bahwa genital ini berasal dari genital tubercle, dan genital tubercle hanya bisa didiferensiasi atau hanya bisa berdiferensiasi menjadi complete male genital kalau di bawah pengaruh Testosteron, DHT. DHT. Jadi kalau misalnya dia laki-laki kita anggap under maskulin, kalau kita paham bahwa fisiologi perkembangan alat kelamin itu harus dipengaruhi oleh DHT, maka ekspektasinya apa? Gambaran genital Ambigu. pasti ambigu. Ya. Jadi ini makanya saya bilang konsep, ya. Bukan sekedar menghafal urutan pertanyaan, tapi konsep. Ya, jadi harusnya kita waktu belum buka celananya misalnya, kita udah punya pikiran, wah kalau cowok nih ambigu. Kan kita baru nanya-nanya. Nah, bagaimana kalau yang cewek? Ya, gimana kalau yang cewek? Nah, kalau yang cewek bisa delay puberty karena memang problem ininya kurang bagus, tapi bisa juga ada satu kemungkinan lagi. Apa? Kalau payudara nggak tumbuh, maka jangan-jangan perempuan ini juga bisa berada di bawah pengaruh hormon androgen. Nah, akan tetapi yang nggak cocoknya adalah Kubik. makanya saya kasih tanda tanya. Yang nggak cocoknya adalah Kubiknya. rambut pubisnya. Kalau misalnya katakanlah ini M1 tapi P-nya sangat lebat, misalnya kata P3, P4, ya, atau bahkan P5, maka kalian juga harus pikirkan kemungkinan ini female yang berada di bawah high androgen exposure, sehingga payudaranya tidak tumbuh. Nah ini maksud saya, analisis yang kritis, ya, sehingga kita tidak akan kehilangan. Nah jadi kalau saya katakan apakah ini possible perempuan ini berada dalam high androgen exposure, saya agak ragu. Makanya saya kasih tanda tanya. Kenapa? Karena P-nya 2. P-nya tidak meyakinkan. Ya, kalau P-nya P3 atau P4, ini P-nya rendah. Ya, androgennya sangat rendah. Jadi saya masih tetap memikirkan delay puberty. Apa bedanya kalau ini perempuan dengan delay puberty atau ini cowok tapi dengan under maskulin? Kalau cewek dengan delay puberty kita harapkan genital appearance-nya gimana? Normal. Makanya ini yang akan jadi faktor kita nanti dalam menegakkan diagnosis. Ya, tinggal kita suruh dia take off her pants and then we will see the genital appearance. Maka dengan cepat kita bisa menyimpulkan. Makanya nggak ada lagi kita mau cari-cari karir lain. Jadi sebenarnya buat yang bekerja di limited resources ini sangat penting. Ya. Nah, jadi sekarang bisa kita lihat di sini apa hasil. Coba pertanyaan yang berikutnya apa? Gangguan menghidup. Oke. Rencananya kalau gangguan menghidup pasti problem ini. Sentral. Apakah cuma gangguan menghidup saja? Gak ada yang lain. Apa? Pandangan kamu. Lapangan panjang. Diplopia. Maksudnya mau menjelaskan apa? Hah? Kalau misalnya ada tumor, maka yang kemungkinan terjadi apa? Ini kepala. Pasti
SOL. Ya kan, space occupying Occupying lesion. Kenapa? Kenapa? Ya, ada minus. Bukan itu dong. Kalian kan pernah Oh, belajar anatomi Pernah kan? bahwa rongga tengkorak itu ukurannya akan tetap dan dia dikelilingi oleh struktur yang rigid. Jadi kalau misalnya ada tumor, maka Kanan. yang expand apanya? Tumor. Tulang tengkoraknya atau tumornya? Tumornya. Tumornya. Dia nggak akan bisa jebol tulang tengkorak karena tumor itu juga soft, kalah sama rigidity tulang tengkorak. Maka yang terjadi adalah space occupying lesion. Dia akan mendesak jaringan-jaringan sekitar dengan konsekuensi yang katakanlah tentu tergantung pada area apa yang akan dikompresi oleh dia. Ya. Jadi tentu biasanya ada faktor-faktor seperti sakit kepala, lalu kemudian kita juga bisa lihat adanya ptosis ya. Biasanya kan orang kalau ada gangguan sarafan maka kelopaknya ada yang turun sebelah dan seterusnya. Ya. Jadi jangan selalu hanya lihat apa gangguan menghidu. Gangguan menghidu itu hanya satu dari sekian simptom. Jadi kalian kalau di ujian itu tunjukkan bahwa kalian itu superior. Jadi kalian tunjukkan bahwa saya tahu kok simptom-simptom lain yang berasal dari tumor pada otak selain dari hanya sekedar hilangnya daya penghidup. Ya karena namanya tumor. Ya kalau ini kan cuma mengekspos kemungkinan apa? Kalman. Cuma kalman. Jadi ilmunya masa cuma di kalman. Ilmunya kan harusnya lebih dari kalman. Harusnya ada hal-hal yang lain. Makanya sering kan kita lihat ya laporan-laporan dari teman-teman metabolik endokrin ya yang sering kali ada tumor intrakranial yang bisa menghajar bukan hanya anterior pituitary tapi juga posterior pituitary. Kalian lihat apa dampaknya kalau pada posterior pituitary kalau terkompres, apa yang diakibatkan? Tidak keluarnya vasopressin atau antidiuretik sehingga akan terjadi apa? diabetes. Diabetes insipidus. Nah, itu bisa kita lihat ya. Jadi artinya saya sih terus terang kayaknya pengen kita ini agak lebih berkembang karena apa? Saya takut melihat definisi PMOS. Pada saat mereka menyatakan PMOS, artinya dalam hal ini, coba kalian lihat, kenapa mereka mendefine PMOS? Takut saya. Ya bukan masalah itu, artinya apakah kita sudah punya cukup knowledge untuk menangani PMOS? Karena PMOS terjadi ekspansi di luar dari poros HPG. Sementara kita sangat reluctant ngomong tiroid, sangat reluctant ngomong adrenal, sangat reluctant ngomong pankreas. Ya, terkesan bahwa itu punyanya metabolik endokrin. Sementara teman kita di sana nggak malu-malu ngomong hiperprolaktin, ngomong PCOS, hiperandrogen segala macam. Tapi objeknya malah terkesan membatasi bahwa kalau itu bukan punya saya. Nah ini yang saya khawatir waktu PCOS menjadi PMOS. Ini udah terbuka pintu untuk penyakit dalam untuk masuk. Jelas, karena udah ngomong polyendokrin and meta. Ya kalau kita nggak sekali lagi pelajari dengan baik adrenal, tiroid, ya, pankreas, lalu lipid, selesai. Saya pikir kita harus ngomong karena kemarin saya lihat juga banyak
ya kita nggak usah terlalu sampai detail seperti kemarin mereka membedakan antara PHOMA dengan sekedar hanya hyperthyroid segala macam, itu udah menggunakan dynamic test ya. Itu sesuatu yang beyond our cognitive ya, seperti mereka juga ada ACTH test, itu beyond our cognitive. Jarang kita ngomong-ngomong tentang ACT, kita ngomong kortisol 17 OHP udah, itu aja udah kadang udah kelihatannya tinggi banget ya. belum lagi kita ngomong ACT. Nah ini makanya yang saya ingin gugah kita semua untuk mulai membuka diri bahwa kita ini under threat ya, dengan seperti itu. Oke, jadi sekali lagi kalau kita lihat di situ pertanyaannya belum komplit. Pertanyaannya belum komplit. Jadi biasakan tadi saya katakan pertanyaan mulai dari kompartemen 1, kompartemen 2, kompartemen 3 dan 4 ini bisa dibungkus jadi satu karena kita anggap ini sentral. Oke. Sekarang katakanlah ada komen nggak kenapa diberikan obat sikloproginova terus kemudian high? Kalian kalau nulis kayak gini ada mikir atau cuma terekam terus ditulis gitu aja? Ada nggak sesuatu yang aneh? Dan saya perlu data. Kira-kira apa? Pola Cuma itu aja. darahnya, Ada betul. pola pendarahan. Ada pendapat ya? Saya terus terang kalau statementnya kayak gini, ini kan kayak terkesan pasiennya diberikan I plus P challenge terus high, benar? Iya. Iya kan? Iya. Iya. Seperti terkesan gitu. Percaya nggak? Harus tanya pola. Percaya nggak? Harus tanya pola. Nggak. Kamu Oh, iya. sebagai yang saya bilang percaya nggak? Kalau kamu dikasih data kayak gini, percaya? Enggak. Hah? Ya belum. Nggak percaya? Nggak Harus percaya? ditanya-tanya, harus ditanya pola pendarahannya dok. Pola perdarahannya. Jadi Kalau saya sih nggak mau nanya pola perdarahannya, dari awal saya nggak percaya. Saya nggak akan percaya dia ngomongin kayak gitu. Nah, apalagi ini sumbernya cuma dari pasien. iya. Makanya dokter itu harus punya semacam komparasi. Ya. Kalau kayak gini nanti apa yang diomongin sama pasien ini ditelan nanti gunakan sebagai data. Padahal ini adalah garbage. Kenapa saya nggak percaya? Kalian bisa baca pikiran saya. Oh terus nggak ada. Kan masa iya oke lah rahimnya kecil terus. Tapi kamu percaya kan? Hah? Saya nggak percayanya Pak. Kalau tes EP ini kan hanya satu cycle. Coba dong, kamu yang udah pernah lewat poli lihat kasus-kasus amenorrhea primer yang estrogennya tidak ada, misalnya contohnya pada kasus sindrom Turner. Apa sih yang kita lakukan tahapan-tahapan sebelum dia mengalami breakthrough bleeding? Kasih Priming. rem. Ya kita kan berikan dulu suplementasi estrogen. Bayangin ini M1 loh. M1 terus dikasih sikloproginova langsung positif. Wah saya sih nggak masuk akal itu. Nggak masuk akal sama sekali. Artinya entah ini bohong atau kita yang salah menentukan tenor stage-nya. Iya. Jangan-jangan tenor stage-nya bukan M1. Ya, jangan-jangan M3 terusnya masuk udah bagus. Itu wajar kalau dikasih sikloproginova dia bisa keluar. Tapi kalau ini M1 uterusnya bentuknya masih tubuler, ya, dikasih sikloproginova dia nggak akan keluar apa-apa.
lihat volumenya kan seperti ini. Ya. Nah jadi sekali lagi kalian sebagai ahli nanti sebagai konsultan, kalian juga harus punya pemandang fisiologi. Karena kalian lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita menumbuhkan rahim yang dari sebuah kondisi hipoestrogen, ya, uterus yang bentuknya infantil, yang bentuknya tubular, sampai kemudian terjadi breakthrough bleeding, itu bisa makan bulan bahkan tahun. Ya, yang paling gampang aja deh, orang mulai pubertas usia berapa? Usia 8 tahun rata-rata. Mulai terjadi telan, mulai masuk ke M2 stage. Berapa tahun kemudian dia baru menarki? 3-4 tahun. 3-4 tahun. Jadi kalau misalnya pasien ini diberikan Cyclopropinova 1 siklus, terus kemudian haid, beneran nih? Percaya? Nah itu loh maksud saya. Ya. Jadi artinya kita sangat meragukan, ya, data yang keluar di history taking ini. Kecuali kalau dia bilang saya kasih Cyclopropinova sudah 1 tahun baru dia keluar, ya mungkin saja. Yang penting uterusnya mungkin sudah terekspos dengan hormon untuk beberapa saat, mungkin saja. Tapi kalau ini baru dikasih Cyclopropinova 1 kali terus dia haid, saya sangat mempertanyakan akurasi dari data. Ya. Oke, jadi saya ingin menunjukkan pada kalian bahwa sekali lagi kalian harus punya basic foundation yang kuat untuk main-main seperti ini. Oke, sekarang genitalianya gimana? Tidak tampak genitalia ambigu dan dilakukan pemeriksaan sonde didapatkan panjang vagina 8 cm. Oke. Udah apa? positif. Dari internal. Ya, lu mau nunjukin apa? Ya, bukan pusing ya, tapi nunjukin apa? Mau nunjukin apa? Ada strie, ada ini yang saya bilang barusan belum lah. Masalah adren. Ya apa? Apa? Ini kan nggak bisa kita deny. Dia udah bilang ada strie, ada bafloham, ada muntis. Kita ngomong apa? Ya, hiperkortisolisme. Oke, tapi tekanan darahnya masih aman. Ya. Indeks massa tubuhnya masih 25. Tapi ada bafloham, ada mood phase, ada strie. Nah, apakah kalian taking into account kan dalam penanganan? Diapain? Dikerjain apa? Ada bafloham, ada mood phase. Dikerjain apa? Di kita. Konsultan Sorry. dikonsulkan ke endokrin internal. Bisa. Cari Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya katakanlah ini hiperkortisolisme, kenapa dia ada gangguan haid atau gangguan uterus? Kenapa? Gimana? Apakah ini sebuah kondisi yang sifatnya concomitant, artinya dua kondisi yang jalan sama-sama tapi ditemukan di satu waktu yang sama, atau ini ada suatu intercorrelation atau interrelation? Interrelationnya di mana? Hiperkortisolisme bisa menekan HPO aksis. Kortisol sendiri. Gimana caranya dia menekan HPO? Dia menekan stabilitas GMR. Iya, gimana caranya?
kita jangan macam-macam. Kortisol. Jadi ini kalau kita bicara adrenal, fungsinya apa aja? Ada tiga. Untuk kortisol, aldosteron, dan adrenal. Nah, coba gimana caranya dia kemungkinan dapat mempengaruhi menstruasi? Dari ketiga itu yang bisa menimbulkan feedback negatif itu kortisol. Sehingga kortisol menyebabkan feedback negatif. Terus apa lagi? Apa lagi? Androgen. Kan yang ARH ini kan hubungannya dengan FSH, LH, terus hubungannya lagi dengan ovarian. Nah, coba jelasin. Nanti ini ada lagi feedback ke sini kan? Nah, gimana? Kortisol itu punya efek apa nih? Glukokortikoid. Ini akan menyebabkan apa? Hiperglikemia. Terjadi hiperglikemia. Artinya apa? Terjadi peningkatan insulin. Terjadi Terjadi peningkatan sekresi insulin. Jimmy jadi tolak terbalik. Oh, Insulin itu menghasilkan glukosa atau menyimpan glukosa? menyimpan. Ya, Dia jadi kalau memasukkan. hiperglikemia gimana? Kamu ngomong insulin dong. Harusnya yang meningkatkan glukosa siapa? Glukagon, Glukagon. bukan insulin. Insulin itu kan untuk storage. Glukagon untuk Produksi. glikogenolysis untuk meningkatkan glukosa. Ya kan? Hmm. Kan ada perimbangan antara insulin dengan glukagon. Jadi artinya kalau dia mencoba meningkatkan glukosa maka insulinnya diganggu. Maka ini jelas dapat menimbulkan gangguan insulin dalam bentuk resistensi. Insulin. Karena kan insulinnya ditahan agar glukosanya naik. Ya. Nah, jadi artinya dalam hal ini kemungkinan bisa menimbulkan resistensi insulin dan kita semua tahu insulin resisten akan mengakibatkan apa? Penurunan SHBG. Hiperinsulinemia dulu dong. Insulinnya. Di mana-mana kan kalau itu kan harusnya hiperinsulinemia dulu dong. Terus Duduk di IGF-1, ya duduk di reseptor IGF-1 di ovarium, terus steroidogenesis untuk produksi androgen di mana? di ovarium, di sel TK. Di sel TK maka dia akan menyebabkan dia akan terjadi Uptake kolesterol. akan melepaskan Androgen, androgen dan kemudian akan menyebabkan apa? hiperandrogen, Folikular. follicular. Kalau terjadi folikular arrest wajar terjadi siklus Anovulasi. Terus kemudian
androgen. Kalau androgennya berasal dari sini, maka juga dapat memicu polipolaris karena baik androgen yang dari luar maupun androgen yang berasal dari intraovari, maka dia akan menyebabkan polipolaris, terjadi siklus anovulasi dan bisa terjadi amino. Ya. Nah, terus kemudian tentu kalau sudah seperti ini, maka harusnya kita lihat dong, kalau ada sebuah kondisi hiper atau hipo pada sebuah organ endokrin, maka sudut pandang kamu sebagai seorang endokrinologis apa? Ada peningkatan produksi atau ada penurunan ekspresi. Apa? Apa? Misalnya katakanlah ada hipertiroid atau hipotiroid. Apa ini? Tentu pemahaman saya pada apapun kasus itu, apakah Harus. ini primer atau sekunder? Oh. Kemarin Prof. Sarwono udah ngomong. Iya kan? Kalau misalnya ini ada hiperkortisolisme, maka kalau primer artinya apa? Tumor adrenal. Primer dari organ. Primer dia menghasilkan. Iya, kalau dia primer artinya Ada kortisol itu meningkat karena adrenal. organ ini. Tapi kalau sekunder maka dia Disuruh. oleh sistemnya, karena kan ada kortikotropin rilising, ada ACTH, baru kemudian ke sini. Nah, ini namanya sekunder. Nah, makanya kalau misalnya kita mendapatkan hiperkortisolisme, kita melakukan pemeriksaan serum kortisol itu meningkat, maka yang harus dilakukan adalah apa? Cari sumber. Nah, Cek. ya harusnya kan kita ngecek ACT ya, supaya mengetahui apa apakah Itu ini primer atau sekunder. sekunder. Kalau misalnya ini primer maka ACTH-nya apa? Turun rendah. Kenapa rendah? Karena ada produksi feedback. Karena dia tersupresi oleh kortisol. Tapi kalau misalnya ini sekunder maka CTH-nya ACTH-nya ini. Nah, itu loh maksudnya. Ya. Gampang-gampang aja, nggak usah terlalu. Ya meskipun sekali lagi kemarin waktu kita membahas tentang adrenal dengan mereka, bahwa memeriksa ACTH itu juga tidak mudah. Nah, kadang-kala pada kasus seperti ini kalau hiperkortisolisme ya tentu terpaksa kita harus ngecek apakah ini ada problem ACTH. Kalau ini rendah ya takutnya ada tumor yang menghasilkan kortisol. Ya. Nah itu maksud. Ya, jadi harusnya pada pasien ini harusnya kita work up. Ya. Karena kita tahu bahwa ini naik, apakah dia hanya soliter, hanya kortisol saja yang naik, atau Atau yang lain-lain. juga naik. Karena adrenal itu punya tiga fungsi, kortisol, aldosteron, dan androgen. Nah, ini yang kelihatannya kita belum mampu untuk melihat
kasus ini secara lebih komprehensif. Itu yang makanya saya bilang, saya takut banget ini PMOS ini. Nah, jadi sekali lagi kita harus mulai banyak ngobrol tentang gangguan haid yang keluar dari poros HP. Ini nggak mungkin kita cuma mempertahankan diri hanya paham poros HP. Kita harus mulai extend our thinking. Ya. Saya juga melihat untuk memahami endometriosis, kamu nggak cuma sekarang nggak laku kamu cuma ngomong tentang lesi endometriosis, inflamasi, hormon estrogen, nggak cukup ternyata. Ya, saya melihat tren sekarang di dunia sosial media saja, ya sudah banyak para ahli yang mulai memasukkan pelvic neuron di dalam penanganan endometriosis. Jadi ini sekali lagi kita ternyata beberapa kondisi di endokrin kita, ya, ini ternyata sudah keluar beyond dari panggung. Ya, kalau kita cuma ngomong sampai segitu aja, kita bisa ketinggalan. Ya. Saya sekarang lagi mencoba mengikuti postingan-postingan tentang pelvic neuron, ya, untuk lebih memahami bahwa bagaimana pain itu terjadi, bahwa it's not only related with endometriosis, tapi basically ini benar-benar sebuah interconnection yang sangat kompleks. Jadi ya, kalau kalian mau terjun into deep ya memang harus seperti itu. Ya kalau cuma mau sampai ilmunya Dynogest, era agonis, ya, kita cuma sebatas estrogen. Ya, kita harus keluar dari zona, ya, keluar dari zona. Oke, kembali kepada pasien ini. Jadi kalau misalnya tadi kita kumpulkan kembali M1, T2, female genital without any group, maka kemudian data yang berikutnya kita temukan ada sekarang coba kalian bikin sebuah konsep, ya. Kalau misalnya ini perempuan, kira-kira kesalahannya ada di mana? Payudara. Kalau ini perempuan kesalahannya ada di mana? Estrogennya kurang. Estrogennya kurang. Kan kita Oh. tadi udah ngomong kompartemen. Oh. Coba kita Iya. pada hal yang mungkin bisa dipahami banyak orang. Sekarang kira-kira kesalahannya ada di mana? Oh, kesalahan. Kesalahannya di mana? Oh, kalau perempuan uter. Ayo yang lain gimana? Kesalahannya ada di mana? Terusnya. Hah? Terusnya. Terus ada kan? Oh ya, tidak berkembang. Hah? Hah? Kesalahannya di mana? Di mana? Apa? Nggak dengar saya. Kompartemen 3. Artinya di Twitter ya? Ya, bilang saja. Ini kemungkinan di gonad ya? Di gonad. Gonad. Ya. Ini kemungkinan di gonad. Kenapa? Kenapa? Karena M1-nya payudara tidak berkembang. Ya. Lalu kemudian dari sini kita lihat juga rahimnya juga hipoplasia. Jadi jelas bahwa estrogen itu kurang. Nah, katakan
kita harus tahu bahwa kalau estrogennya rendah, maka belum tentu itu murni karena gonad. Bisa jadi itu karena juga Dan sentral. Nah, jadi coba kita lihat USG gonadnya. Ternyata bisa kita lihat USG gonadnya jelas ada gambaran folikel. Ya kan? Jadi most likely ini jangan gonad. Ya kan? Ini masalah gonad. Oke. Terus kemudian kalau misalnya katakanlah kita sudah sampai sebatas ini, apa tindakan kalian? Apa tindakan kalian? Di poli diapain pasien? Pastikan area sekitar tempat pasien dalam keadaan aman dan tidak terdapat barang yang menghalangi. Keempat, gunakan alas kaki yang nyaman dan terjepit. Meskipun saya bilang ini nggak make sense untuk dicek, ini nggak make sense untuk dicek, ini nggak make sense untuk dicek. Ya. Kita lihat aja dulu di sini. Gonadnya aja nggak ada folikel, ya kan? Ngapain ngecek prolaktin? Ya kan? Ngapain ngecek prolaktin? Gonadnya aja nggak ada folikel, nggak ada tanda-tanda hiperandrogen. Ngapain ngecek testosteron? Jadi, ya kita sudah buang-buang uang negara lumayan banyak kan? Ya. Terus tiroid, ngapain lagi dicek? Nggak ada ininya. Dan kemudian lihat LH juga dicek, ngapain lagi? Ya. Padahal yang kita pengen tahu kalau misalnya N1 terus kita lihat ada hipoplasi uterus, lalu kemudian kita lihat ada hipoplasi ovarium tanpa ada antrafolikel muncul di situ, maka kita diagnosisnya adalah ovarian failure, BD-nya adalah sentral. Itu aja. Maka untuk mengeksklusinya cuma ngecek apa? FSH. Nggak cukup cuma FSH dan E2. Ya FSH dan E2. Jadi kan kita lihat LH, waste, AMH juga, waste, prolaktin, waste, testosteron, waste, FT4, SH, waste, pemborosan luar biasa. Nah jadi kalau misalnya sudah seperti ini, jadi kesimpulannya Juli 2024 pasien ini belum baru masuk. kesimpulannya apa? Kesimpulannya gampang. Oi. Premature ovarian insufficiency kan? Ya. Iya kan? Oke. Nah, sekarang kalau POI harusnya dilakukan apa? Dengan cara Priming estradiol. dikasih estradiol only. Bener ya? Ya. Estradiol only. Lalu kemudian kan ada 3 tahapan Ya. dari pemberian hormon pada gangguan pubertas. Apa aja? Indus. Tahap pertama tujuannya apa? Induksi Induksi pubertas. Tujuan kedua? Regulasi seks. No. Induksi pubertas is menumbuhkan seks sekunder. Induksi Tahap kedua? haid. No. Regulasi haid. Regulasi haid. Iya, Iya, benar nggak? benar. Kan artinya kalau kita memberikan estrogen only, at some point dia akan mengalami breakthrough bleeding. Pada saat dia sudah mengalami estrogen breakthrough bleeding, maka kita harus meregulasi haidnya dengan menambah progestin. Ya kan? Nah, kalau at some point ya
dia sudah reguler, maka tahap ketiga adalah apa? Mempertahankan Maintenance. Ya, ini harus dipahami. Ya. Nah, sekarang oke, kita bicara sedikit tentang swine. Ini memang sebuah kondisi yang kadang-kadang unfavorable. Dan kalau kita lihat pada kasus ini, kalau hanya sekedar menggunakan pendekatan tadi, maka kita pasti akan jatuh di dalam conclusion gonadal failure. Memang Swyer syndrome ini sulitnya tidak mengikuti pakem, sehingga memang dia harus dicari secara khusus. Nggak ada satu hal pun yang sangat spesifik dapat melead kita untuk mencurigai ini Swyer. Ya, karena apa? Akibat tidak berfungsinya AMH dan testosteron, ya kan? Masih ingat Swyer itu apa problem? Jadi defek dari kromosom. Tidak ada sel polisel. Iya, gangguan Dan fungsi fungsi dari dari Sertoli dan Leydig. Jadi bisa kita lihat bahwa Y kromosom yang ada pada si pasien dapat mendeterminasi di potensial gonad menjadi testis, tapi unfortunately setelah dia berdiferensiasi menjadi testis, maka sel Sertoli dan Leydignya tidak dapat melepaskan produknya, maka kadar AMH-nya rendah, testosteronnya rendah. Ini mengakibatkan terjadinya feminisasi. Jadi ini yang kesulitannya apa? Feminisasinya terjadi di tahap yang lebih awal, bukan di tahap yang lebih tinggi. Paham ya? Karena kalau misalnya feminisasi juga bisa terjadi pada saat tahapan perkembangan genitalia ekstern. Nah, kalau itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya feminisasi terjadi di tahap Awal. perkembangan diferensiasi gonad, nah ini makin sulit. Karena yang menentukan perkembangan itu adalah hormon. Nah, ini hormon-hormonnya nggak keluar, sehingga akibat AMH nggak keluar, ya Wolffian Duct regresi. Ya, testosteron nggak keluar, Wolffian Duct-nya regresi. AMH-nya nggak keluar, terus artinya mulai dari duct-nya akan berkembang. Jadi jelas kita akan tertipu di situ. Ya. Sehingga kita menemukannya secara kebetulan. Ya, pada kasus-kasus seperti ini memang kita terpaksa harus memastikan pada beberapa kasus amenorrhea primer dengan gonadal failure, maka tentu kita harus memastikan ada tidaknya Swyer, karena dia tidak ada simptom yang spesifik yang bisa melead kecurigaan akan adanya Swyer. Karena dia terjadinya gangguan diferensiasi itu ada di tahapan awal. Ya, kalau terjadi di tahapan awal, maka ke bawah kan jadi komplit itu semuanya. Ya. Jadi itu masalah. Nah, sekarang emangnya kenapa kalau ada Swyer? Apakah ada hal yang khusus yang harus kita lakukan? Emang kenapa? Let's say kita nggak punya duit untuk cek karyotype pada kasus seperti ini, dan kita nggak tahu ini Swyer, tapi ada orang lain yang tahu ini Swyer. Kira-kira penanganannya sama atau beda? Kita harus memastikan gonadnya, karena ada resiko menjadi malignansi. Gonadnya, kenapa dia beresiko menjadi malignansi? Gonad yang seperti apa yang beresiko menjadi malign? Ada Y. Testis. Ya, sekarang kita jangan
terlampau ikut-ikutan. Coba kita pelajari konsep kenapa ada sesuatu transform menjadi malign. Nggak dengar. Karena dia berada di tempat yang tidak seharusnya. Ya kenapa kalau dia tidak berada di tempat seharusnya, kenapa dia akan mengalami apa? Hah? Apoptosis. Bukan apoptosis. Apoptosis kan Insult. nggak jadi cancer dong. Iya. Salsa apoptosis. Kegagalan apoptosis. Pertama ya, sel-sel itu kenapa menjadi berubah kalau tidak berada di environment? Yes, exactly. Ada faktor apa yang menyebabkan itu? Apa faktor yang bisa memicu? Suhu. Suhu. Iya kan? Testis itu kan supposed to be go downward ke skrotum. Kan? Kenapa dia harus dikeluarkan? Karena dia tidak tahan suhu. Suhu itu bisa menimbulkan sebuah berbagai apa istilahnya trigger molecular event. Ya. Dan kalau sel-sel ini eksis, maka sel-sel ini bisa berubah sifat. Nah pertanyaannya, apakah sel-selnya eksis? Sel-sel sertolinnya eksis? Sel-sel lipidnya eksis? Dia fungsional? Terus kalau gitu yang mau jadi tumor apanya? Karena yang sel-sel ini kan yang punya potensi kan, namanya germ cell. Ini kan yang berpotensi untuk transform. Nah kalau ini nggak ada semuanya, apanya yang mau jadi malignan? Pernah dengar ada kasus wire yang kita konsul untuk di gonadal removal? Ada di case reportnya dokter tahun 2016. Enggak, saya nggak pernah konsul. Ada yang di library-nya UI. Mungkin yang bikin ada di konsul. Karena selama ini yang saya lihat kasus wire kita rata-rata survive dengan terapi hormonal tanpa ada Tanpa gonadectomy. gonadectomy. Tapi kalau di Sparrow dibilangnya ini apa 20-30% kemungkinan malignansi dan harus Nggak strong. sekarang. Coba dong kita baca masuk kopi ya. Sekarang sama nggak testis yang ada di swire sama testis yang Beda. ada pada kasus complete androgen Beda. insensitivity atau partial androgen insensitivity sama nggak? Beda. Beda. Jadi jangan disamain, jangan dipukul rata. Ya, coba kita baca yang betul ya. Yang punya risiko transformasi dari 10% menjadi sampai 20% itu pada kasus apa? Ice. Dia masuk tarian androgen tapi nggak bisa masuk ke respon. Iya. Nah, kecuali kalau misalnya begini loh. Saya pernah ada kasus seperti ini mirip ya. Waktu kita cek gonadotropi FSH-LH-nya rendah. Maka kalau ada seperti itu apa yang harus kita lakukan? Kan dia menjadi female karena gonadnya tidak melepaskan androgen. Tapi waktu kita cek poros HPT-nya, ternyata FSH-LH-nya rendah. Nah, jadi kalau pada kasus seperti itu apa yang harus kita lakukan? Kita cek. Tadi kan ingat statement saya bahwa saya sangat concern kalau gonad ini fungsional. Nah, kalau FSH-LH-nya rendah, how do we know that this gonad is still function? How do we know? Kita kasih Cek testosteron kan FSH-LH-nya udah rendah, testosteron udah pasti rendah. kita
pakai beta HCG terus lihat kenaikan testosteron. Mana ada challenge beta HCG gene? Kamu mau tes kehamilan? Gak ada tuh namanya. Yang Iya. kalau ada tuh hormon HCG. HCG. Hormon HCG itu ada 2 rantai. Gak ada hormon HCG itu cuma punya rantai beta. Rantai beta itu hanya digunakan untuk mendeterminasi apakah ini betul hormon HCG. Jadi jangan kayak residen masih ngomong beta HCG. Jangan. HCG tes. Ini kita kalau ngasih HCG itu alfa dan beta. Ya, nggak ada ngasih beta HCG. Jadi yang kita lakukan adalah HCG tes. HCG challenge. Biasanya kita kalau di zaman dulu masih ada namanya provasi. Kita yang biasanya satu ampul itu 5.000 unit. Kita biasanya memberikan 1.500 unit per hari sampai 4 hari. Pertama kita melakukan pemeriksaan baseline testosteron yang biasanya sudah dilakukan kan waktu kita memeriksa pertama kali. Kita tahu bahwa oh testosteronnya rendah, gonadotropinya rendah. So I have to know whether the Sertoli cells or Leydig cells still present and function. Maka saya harus men-challenge-nya dengan HCG tes. Maka saya menggunakan 1.500 unit. Ya, 1.500 unit untuk 4 hari. Jadi in total sekitar 6.000 unit. Nah, waktu itu kita pernah mencoba mengkalkulasi persamaan antara rekombinan HCG nowadays, karena kan ini 250, ternyata dia equal dengan 6 ribuan. Oh, 6 Jadi ribuan. artinya HCG itu harus dibagi 4. Kira-kira demikian. Jadi artinya karena provasi ini udah hampir nggak ada. Klik 6 klik. 6 klik per hari. 25 klik. 4 hari kan 6 klik. Oh, harinya Iya, nomor. tidak terus. Ya, jadi kira-kira demikian. Jadi dia dibagi 4 dosis. Ya. Nah, jadi artinya 4 hari. 4 hari. Jadi nanti kemudian setelah penyuntikan keempat kita Cek testosteron. di hari kelima kita akan ngetes testosteron Testosteron. apakah dia naik. Kalau dia naik maka Fungsional. itu betul bahwa problemnya ada di gonad. Jadi gonadnya masih fungsional. Nah, gonad yang kayak gitu yang saya worry karena dia masih ada sel-sel yang aktif mampu menghasilkan hormon. Ya, tapi kalau kalian ada baca lain, ada data yang lain, silakan di-share. Dari selama ini